Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Musholah Al-Amanah Ustadz Hedi beserta stafnya. Yang saya hormati Ustadz Abdul Said. Yang saya hormati para hujjaj, para asatid, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang pagi hari ini Allah telah membangunkan kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan rangkaian sholat subuh secara berjamaah. Tentu kita berharap dan berdoa apa yang sudah kita lakukan ini mendapatkan pahala dan ridho di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kita sampaikan kepada keluarga. Kadang-kadang belum begitu ngeh. Tapi ketika kadang-kadang kita membaca keadaan yang nyata, salah seorang di antara kita dipanggil oleh Allah, terakhir yang kita meningkatkan semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu di dalam semua amalan ini, dalam kali ini saya akan membahas cukup 3M saja. Baik, mari kita kupas menjaga niat. Semua amalan, semua perbuatan itu startnya adalah niat. Maka niat ini menjadi penting di dalam memulai pekerjaan, perbuatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat menjadi penting. Maka ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbunyi, innamal a'malu bi'anya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Harapan dan doa kita semoga kelak yaumul kiamat kita mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin amin ya rabbal alamin. Para sholihin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, habis subuh enaknya memang bersandar ngantuk. Gimana Pak, sehat semuanya? Alhamdulillah. Pada pagi hari ini beda dengan pagi-pagi sebelumnya. Nggak ada kopi. Kalau pagi sebelumnya pengajian begini ini ada kopinya, ada kuenya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semenjak bulan Rajab, orang-orang yang beriman itu berharap dan berdoa agar dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Mulai bulan Rajab itu ulama mengajarkan kepada kita dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan di bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Nah, alhamdulillah Allah sampaikan itu dari doa yang kita panjatkan, kemudian kita disampaikan oleh Allah sekarang sampai pada bulan Ramadan.
Boleh jadi tahun yang lalu teman kita yang sholat bareng-bareng, tetangga kita, teman ngobrol kita, tahun yang lalu masih bersama kita. Begitu tahun ini kita melakukan sholat jamaah, kita melakukan sholat tarawih, sudah tidak berada sama kita. Inilah yang harus menjadi pelajaran kita. Inilah yang harus menjadi motivasi kita untuk selalu meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kematian itu adalah pembelajaran yang paling berharga dalam kehidupan kita. Kafa bil mauti wa'ido. Cukup dengan kematian menjadi peringatan yang besar bagi kita. Kadang-kadang orang itu ketika diberikan oleh keadaan yang berupa nasihat, berupa membaca buku, berupa apa, kadang-kadang belum begitu ngeh. Tapi ketika kadang-kadang kita membaca keadaan yang nyata, salah seorang di antara kita dipanggil oleh Allah, tergugah hati kita. Waduh, saya juga akan mengalami begitu. Apa yang perlu kita persiapkan? Seberapa banyak persiapan yang sudah kita miliki? Terpikir dan terpikir itu yang pada akhirnya kita meningkatkan semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu di dalam semua amalan ini, dalam kali ini saya akan membahas cukup 3M saja. Yang saya bahas 3M. M pertama adalah mari sama-sama kita menjaga niat. Yang kedua menjaga hati. Yang ketiga menjaga hablum minallah wa hablum minannas. Baik, mari kita kupas menjaga niat. Semua amalan, semua perbuatan itu startnya adalah niat. Maka niat ini menjadi penting di dalam memulai pekerjaan, perbuatan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat menjadi penting. Maka ada hadis Nabi Muhammad SAW berbunyi, innamal a'malu binniyat. Semuanya perbuatan, pekerjaan itu adalah tergantung pada niat. Hadirin yang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu menjaga kemurnian niat ini menjadi penting dalam menunaikan ibadah kepada Allah. Jadi penting menjaga niat. Kalau tidak terus kita pelihara, itu yang namanya dalam hati, penyakit-penyakit hati itu akan muncul. Penyakit-penyakit hati itu akan yang ganggu kepada kita. Boleh jadi kita rajin ibadah karena PDKM. Boleh jadi kita rajin karena istri di rumah ngobrol-ngobrol. Ada yang ngobrol-ngobrol istrinya, Pak. Ada yang boleh jadi malu sama anak. Anak rajin, masa dia bapak gak rajin. Jadi kemurnian niat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kadang-kadang terwarnai, tercoreng dengan hal-hal yang semacam itu. Oleh sebab itu kembali, yaitu kita meneguhkan menjalankan perintah apapun itu niat menjadi penting dalam kehidupan kita. Sampai-sampai niat puasa, ya kan? Ulama mengajarkan, Imam Syafi'i mengatakan bahwa yang namanya niat bulan Ramadan, niat puasa Ramadan itu selalu diawali di malam hari. Jadi setiap malamnya dibimbing. Makanya para imam-imam, para imam-imam Bilal membimbing agar niat itu selalu dilafalkan. Kalau tidak dibiasakan itu, boleh jadi lupa pas niat.
biasanya niat ikut tarawih sampai selesai, nggak sholat, nggak tarawih, akhirnya main sahur aja, lupa niat. Ingat-ingat jam 7 siang, 7 pagi, saya semalam nggak tarawih, kayaknya sahur juga nggak melong niat. Nah, tidak dilapangkan dan tidak berniat untuk melakukan puasa Ramadan, maka amalan puasanya menjadi batal karena tidak adanya niat dimulai. Nah, itu Imam Syafi'i. Dan makanya setiap malam itu sebelum fajar harus diawali dengan niat. Tapi kalau Imam Malik, niat puasa itu cukup di awal Ramadan sudah memenuhi hari-hari berikutnya, di awalnya saja. Jadi pada awal Ramadan sudah niat puasa Ramadan sesuk dan sebulan penuh sudah cukup. Malam-malam berikutnya nggak usah niat juga, sudah tidak apa-apa. Itu kalau Imam Malik. Hadirin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, semua amalan-amalan ibadah yang sifatnya wajib itu harus dikonkretkan niatnya. Niat puasanya, puasa itu nadar apa puasa itu ya wajib, harus jelas. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu bagaimana cara kita menjaga niat agar selalu niat kita ini murni karena Allah Subhanahu wa taala. Terus yang pertama adalah kita harus selalu menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melakukan perintah Allah berupa puasa, berupa sholat, dalam benak kita, dalam pemikiran kita, dalam mindset kita berpikir bahwa ini yang perintah Allah loh. Ini adalah Allah yang memerintahkan. Allah selalu ketika setiap amalan itu dihadirkan, diamalkan, maka ada balasannya. Nah itu terpikir begitu terus. Setiap amalan yang kita lakukan, kita hadirkan semua perbuatan itu karena Allah. Sehingga disitulah terjaganya nilai niat kita di sini, yaitu selalu menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kita sebagai orang yang bekerja, tentunya di tempat pekerjaan itu berbagai macam disiplin ditegakkan. Nah, kalau itu kita hanya karena menjalankan disiplin manusia, itu aja segitu rajinnya dan segitu takutnya. Tapi kenapa kadang-kadang kita menjalankan perintah Allah tidak segitu takutnya dan tidak segitu rajinnya ketika melakukan pekerjaan? Mestinya dibalik. Padahal yang bikin manusia, yang bikin peraturan itu adalah manusia. Manusia itu dibikin oleh Allah. Kita balik sekarang. Mending kita capek-capek berjuang menghidupkan perintah Allah daripada kita suka rela masuk nerakanya Allah. Kan gitu. Betul ya? Kita berjuang capek-capek melaksanakan perintah Allah daripada merelakan diri kita suka rela masuk nerakanya Allah. Bapak-bapak, ketika tidak ada beban untuk melakukan kebaikan, tidak ada tanggung jawab, tidak ada disiplin, tidak ada rasa memiliki bahwa itu perintah dari Allah, itu artinya kita rela, suka rela diri kita nyemplung kemana Pak? Ke neraka. Lebih baik berjuang, lebih baik capek-capek untuk mendapatkan apa yang kita lakukan lalu dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan rahmati Allah, itu yang pertama, menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berdoa kepada Allah agar diberikan keikhlasan. Kita beramal, apapun amalnya, entah itu
amalan yang wajib, amalan sunnah, amalan pekerjaan duniawi, ini tidak cukup mengandalkan otak pikiran kita, tidak cukup mengandalkan pemikiran kita, tidak cukup mengandalkan tenaga kita, tapi kita harus ada usaha yang namanya doa. Doa maka menjadi penting kita untuk menjaga niat saja. Ini perlu kita berdoa, sehingga Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, dan aku tidak perintahkan kepada mereka illa liya'budu, kecuali mereka beribadah mukhlishin, secara ikhlas. Nah, untuk bisa menjaga niat ini bagus terus, kita berdoa. Makanya ada doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inna ala dzikri wa syukri wa husni ibadati. Tidak cukup mengandalkan pikiran kita, tidak cukup mengandalkan tenaga kita. Makanya kalau kita berpikir, coba itu lihat rizki semuanya kan sudah ditanggung oleh Allah. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Cuma proses untuk mencari rizki macam-macam. Ada yang harus ceker-ceker, ada yang harus setiap hari keluar, ada harus macam-macam cara. Sehingga ada perdebatan dulu kan, pernah saya sampaikan, untuk mencari rezeki itu konsep Imam Syafi'i begini, Imam Malik begini. Kalau Imam Syafi'i harus keluar rumah, setelah keluar rumah baru dapat rezeki. Tapi kalau Imam Malik enggak usah, yang penting kita dekat sama Allah, Allah yang punya rezeki. Kalau kita rajin ibadah kepada Allah, rezeki datang dengan sendirinya. Dibuktikan saya Imam Syafi'i. Akhirnya Imam Syafi'i keluar. Apa benar? Mana pendapat yang benar, pendapat saya atau pendapat guru saya? Keluar tuh Imam Syafi'i ke pasar, kemudian membantu pedagang untuk memanggul kurma. Setelah selesai, ternyata dikasih uang, dikasih kurma, dibawa ke gurunya. Imam Malik balik lagi, bertemu sama Imam Malik. Dari mana Syafi'i? Ini dari pasar, alhamdulillah dapat rezeki. Nah, akhirnya rezekinya dimakan bareng. Tuh kata Imam Syafi'i itu, Pak Guru, saya keluar dapat rezeki. Ya kan? Ini buktinya saya bawa. Kata Imam Malik, tuh saya cukup pikir dan ibadah kepada Allah, rezeki juga datang melalui kamu. Itu saya makan. Kita makan bareng-bareng. Dua-duanya dapat rezeki. Ya, coba lihat antara seorang ibu yang hamil sama janin yang ada di dalamnya, itu makanan dimasukin semua sama sang ibu, nasi masuk, minuman masuk, apalagi Pak? Jengkol masuk, pete masuk, semua makan dimasukin. Ya, yang kotor terpisah. Pertanyaannya, si janin itu ikut nyari rezeki gak? Ikut makan gak? Gak ikut, tapi hidup gak? Hidup. Jadi si janin tidak melalui ikut makan, yang makan ibunya sekenyang-kenyangnya, berbagai macam makanan yang dimakan, tapi si janin bertumbuh dan berkembang, hidup juga. Nah, inilah konsep wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata di muka bumi ini kecuali rezeki yang sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, yakin apa tidak? Yakin apa tidak? Kita hidup ini kadang-kadang di dalam dua sisi. Kepinginnya kerja terus, dia dapat rezeki terus, tapi satu sisi ibadahnya lemah. Maka penting menjadi apa? Powerful itu penting.
Kalau ibadah banyak subuh-subuh, kerja subuh-subuh. Para jamaah yang berbuat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk menjaga kemurnian niat itu dipentingkan, dibutuhkan namanya, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terjaga, tetap terjaga dengan ikhlas. Yang ketiga adalah bagaimana cara kita menjaga niat itu, mengingat pahala keikhlasan. Waduh, luar biasa Pak. Ternyata kita melakukan apapun, kalau kita kerjakan secara ikhlas, pahalanya luar biasa besar. Pahalanya. Sekarang bagaimana kita meyakinkan bahwa pahala itu ada? Sekarang kan hidup itu ada sebab, ada akibat. Proses yang kita lakukan di alam dunia ini sebuah sebab. Nah, nanti akibatnya sebab amalan-amalan yang kita lakukan ini pastinya akan ada akibatnya apa? Hasilnya apa yang kita usahakan di dunia pasti akan ada. Makanya di akhirat itu manusia sebelum kakinya menginjak di tempat lain itu kan ditanyakan beberapa hal. Jangan kira Pak, kita tidak ditanya umur kita dipakai untuk apa. Yang sudah umur 60 tahun masih ibadahnya belum rajin, ngapain lagi Pak? Umur yang sudah 50 tahun ke atas ibadah nggak rajin, ngapain lagi? Kerja juga sudah nggak produktif, betul? Ngasuh cucu nggak? Ya ngasuh cucu nggak seharian. Kalau nggak kita berdayakan, tingkatkan ibadah kita untuk persiapan menggapai kehidupan akhirat, apalagi wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu lebih kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi ketika kita mengingat betapa pahala keikhlasan itu besar sekali, maka disitulah kita akan berlomba-lomba untuk memperbaikinya. Perhatian dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau saja kita di luar bulan Ramadan untuk mendapatkan ampunan Allah itu prosesnya harus kita beristighfar berulang-ulang, harus kita lakukan taubat, harus kita sholat taubat, harus sholat ini, harus melakukan ini sebagai penebus dosa kita. Kami bayangkan di bulan Ramadan kita tak usah memperbanyak istighfar, tidak melakukan sholat taubat, dengan sendirinya kita melaksanakan puasa dengan baik, ikhlas karena Allah, karena iman kepada Allah, kita lakukan dengan baik tanpa baca istighfar, tanpa taubat, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Nabi mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa yang lalu diampuni. Wah, harus istighfar, baca istighfar 100 kali, 200.000 kali, tidak usah. Cukup kita mengamalkan puasa dengan baik, rukunnya kita penuhi, syaratnya kita penuhi, sunahnya kita jalankan, puasa, amalan puasa itu mampu menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Yang disebut dengan sholat tarawih, man qoma, kalau siangnya shoma, kalau malamnya qoma. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Malamnya kita mau qiyamul lail, tarawih, tahajud, itu kita lakukan dengan penuh kesadaran penuh bahwa itu menjalankan perintah Allah. Itu juga menyebabkan diampuni dosa-dosa kita masa depan. Nah, di bulan-bulan yang lain kan diperoleh begitu Pak. Harus istighfar dulu, harus taubat, harus ini dan itu. Kalau bulan Ramadan cukup dengan melakukan itu, semua akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah
pentingnya menjaga niat. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, maka sudah saatnya kita ini meniatkan mengabdikan diri kita ini untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat kita mencari yang atribut-atribut duniawi, semuanya tidak abadi. Coba bapak-bapak dulu sebelum mendapatkan pekerjaan, begitu dapat kerja sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, kira-kira kenikmatannya masih apa belum? Belum dapat kerja, kepingin dapat kerja. Begitu dapat kerja, kira-kira bahagia senangnya sampai berapa tahun, Pak? Begitu setahun, 2 tahun, pekerjaan tambah berat, tambah ini, wah puyeng lagi. Di mana bahagianya? Ya kan, dulu belum dapat kerjaan, kemudian dapat kerja, ini dijalani. Yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan semangat kita di dalam meningkatkan khususnya ibadah zakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhirnya, asyhadu an la